Yang hujan turun lagi, di bawah payung hitam ku berlindung. Yang ingatkah kau padaku, di jalan ini dulu kita berdua. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kau hapus dengan sapu tanganmu. Yang rindukah kau padaku, tak inginkah kau duduk di sampingku. Kita bercerita tentang laut biru, di sana harapan dan impian. Benci, 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 tapi rindu jua memandang wajah dan senyummu sayang. Rindu, 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 tapi benci jua bila ingat kau sakiti hatiku. Antara benci dan rindu di sini membuat mataku menangis. Yang pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Tak pernah. Hari ini hari terakhir monepat penilaian akhir tahun. Kebenaran kami di SD Negeri 8 Air Kumbang. Kesempatan ini kami ingin uji kompetensi kepada guru-guru SD Negeri 8 Air Kumbang. Permasalahannya, mengapa kalau sekolah mengundang wali murid kebanyakan 90% yang datang ibu-ibu. Untuk ini kami minta tanggapan atau jawaban dari guru-guru SD Negeri 8 Air Kumbang. Pak, nanya Pak, kenapa kalau sekolah mengundang wali murid untuk keperluan baik pengumuman kelulusan, perpisahan maupun rapat lainnya, kebanyakan yang datang ibu-ibu? Apa? Kalau menurut saya biasanya yang bapak-bapak itu biasanya bekerja, jadi tidak sempat untuk mengikuti acara yang di sekolah itu, Pak. Akor, masuk akal ya. Menurut ibu apa? Karena bapak-bapak itu biasanya malu, Pak, kalau kumpul sama ibu-ibu. Pernah ada yang datang ibu-ibu semua, bapak-bapak datang satu pulang akhirnya. Masuk akal. Kalau menurut ibu apa? Kalau menurut saya, bapak-bapak itu tidak ada waktu di rumah. Yang di rumah tuh ibunya, Pak. Bagus. Nah, menurut ibu apa ini? Kalau menurut saya itu karena yang lebih dekat secara emosional itu ibunya, Pak. Ibunya. Jadi anak itu kebanyakan takut sama bapaknya. Jadi ibu yang awal. Iya. Akor, masuk akal ya. Menurut bapak, coba. Kalau menurut saya, Pak, mayoritas yang bapak-bapak itu menjadi kerja, Pak. Jadi yang difokuskan ibu-ibu saja yang datang ke sekolah. Oh, bapak-bapak sibuk kerja ya? Iya. Apakah sekolah itu setiap kali ngundang wali murid jam kerja ya? Hampir, Pak. Oleh karena kan di jam-jam kerja itu memang hari-hari efektif, Pak, bukan hari Minggu oleh karena. Oh iya iya. Berarti sekolah perlu memikirkan juga kalau mengundang wali murid ya. Oke Bu, bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya Pak, karena bapaknya menjaga anaknya di rumah, jadi ibunya disuruh ke sekolah. Bagus kan juga ya. Ya, menurut Bapak apa? Ya, sebagai tanggung jawab orang tua, ayah mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sementara anak-anak diberi tanggung jawabnya bimbing dan arahan kepada ibunya. Oh gitu ya. Ya bagus, akor. Masuk akal semua ya. Ini subjektif, apa aja lah analisa Bapak Ibu semuanya bernilai. Nah, menurut Bapak apa alasan setiap sekolah itu mengundang wali murid, baik keperluan kelulusan maupun perpisahan ataupun rapat lainnya, yang datang kebanyakan ibu-ibu, hampir 95%.
Karena ibu-ibu senangnya bergaul Pak, jadi eksis aja mereka ke bagian itu. Tadi bukan itu ya. Bagus. Kena ibu-ibu ya, eksis. Baik. Sekarang kami ke guru senior. Sekarang menurut Bapak apa pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Seperti dengan kawan-kawan yang utarakan tadi, saya kira tidak jauh beda. Karena saya juga seorang guru, juga seorang ayah di rumah, itu punya kewajiban untuk memenuhi nafkah, dalam tanda kutip adalah bekerja. Karena biasanya sekolah itu mengundang pada hari efektif, tentunya kami juga melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kami. Mungkin tak ubahnya dengan orang tua yang lain, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Jadi bapak-bapak itu fokus tanggung jawab ekonomi ya Pak ya, menurut Bapak ya. Begitu, Pak. Oke, bagus juga masuk akal. Nah sekarang ini apa pendapat kepala sekolah tentang mengapa pihak sekolah kalau mengundang wali murid, baik keperluan pengumuman kelulusan, baik untuk perpisahan maupun untuk rapat lainnya, kebanyakan yang datang ibu-ibu. Apa pendapat Bapak, Ibu? Pendapat saya Pak, sudah diutarakan oleh semua guru-guru tadi. Saya hanya bisa menyimpulkan, memang benar pada jam efektif itu rata-rata sekolah mengundang pada jam efektif. Jadi di samping memang bapaknya memang kerja memenuhi ekonomi, terpaksa ibunya yang datang. Kemudian benar juga seperti yang dikatakan tadi, ibu-ibu tuh senang kumpul-kumpul, senang itu merupakan penambahan imun juga bagi kami. Masuk akal. Jadi di samping memang kami untuk memenuhi undangan untuk anak kami ngurus anak, bisa juga kami kumpul-kumpul dengan kawan. Oke. Ya terima kasih ya Bapak Ibu, itu tanggapan Bapak Ibu tentang setiap sekolah mengundang wali murid, kebanyakan yang datang ibu-ibu. Terima kasih, mudah-mudahan penilaian akhir tahun anak didik kita sukses dalam menempuh ujian ini. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kami mau uji kompetensi guru-guru SD Negeri 7 Air Kumbang. Apa penilaian mereka ini tentang sosok seorang ibu yang melahirkan? Untuk kepala sekolah terakhir Pak ya. Bu, nanya Bu, apa penilaian ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Ibu itu orangnya tegas, penuh kasih sayang. Tegas, penuh kasih sayang. Jadi dalam sejarah ibu pernah kena jewer? Sering Pak. Sering. Ada rasa dendam? Tidak. Tidak. Ibu apa penilaian Ibu ibu? itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan. Ya. Ya benar kan Pak? Iya benar. Ya. Terus anak hanya dia seorang perempuan, melahirkan enggak? Ya, oke. Bu, apa pendapat ibu tentang penilaian ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Ibu yang adalah ibu memiliki sifat naluri yang sangat dekat dan sangat sayang kepada anaknya pastinya Pak. Walaupun bentuknya bagaimana tetap sayang tuh Pak. Pernah diusir oleh orang tua? Alhamdulillah tidak pernah Pak. Jelek-jelek kesayangan pula Pak. Ya. Apa penilaian ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Ibu adalah ibu yang penuh dengan kebijakan Pak dan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Ya. Ada permintaan ibu yang tidak dikabulkan? Ya ada Pak. Sering diomelin gara-gara permintaan yang terlalu memberatkan? Itu ada kebijakan tadi Pak, jadi dilihat dulu permintaan itu. Itu ya. Bu, apa penilaian ibu tentang seorang ibu kandung? Ibu adalah guru dan teman pertamaku. Oh, itu kawan curhat ya, kawan guru ya? Iya, guru. pokoknya, Oh, Kak. benar. Berarti ibu yang mengajarkan iya, guru pertama ya? saya sama teman pertama saya dan akan selama-lamanya. Pelajaran apa yang boleh dikatakan membekas dan awet tidak bisa dilupakan? Memasak? Masa bisa terus hiduplah rukun dan
menyayangi ya pasti Pak. Kayaknya jantungan dia ini ada ini apa agak baperan kalau diteruskan. Ya, Bu, apa? Ibu adalah orang yang sudah melahirkan saya dan guru pertama untuk saya. Akor. Kalau Ibu apa pendapat Ibu tentang ibu kandung, sosok seorang ibu kandung? Ya, ibu sudah melahirkan, mengandung, melahirkan, terus menyayangi saya dengan penuh kasih sayang yang tidak terhingga. Iya, bagus. Bu, nanya Bu ya, apa penilaian Ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Kalau menurut saya ibu itu adalah seorang pahlawan. Pahlawan. Jadi biasanya nenek seorang pahlawan. Ini sekarang kalau dinyanyiin itu nenek. Iya, pahlawan. Kenapa Ibu katakan ibu kandung sebagai seorang pahlawan? Karena bagaimanapun keadaannya pasti ibu itu ada di samping seorang anak dan selalu keluarga. Membela ya. Iya. Oh, berarti orang yang suka membela itu Ibu katakan pahlawan, termasuklah bagiannya adalah ibu kandungnya. Oke, kalau Ibu apa? Kalau ibu itu adalah seorang yang kasih sayangnya tidak bisa digantikan dengan orang lain, Pak. Keren. Terus kalau tidak bisa digantikan oleh orang lain, apakah Ibu percaya kalau ibu tiri itu ada yang baik dan bisa menggantikan posisi ibu kandung? Tidak, Pak. Tidak? Tidak ada, Pak. Nah, nanti kamu ada ibu tiri itu yang baik sekali, bahkan melebihi dari ibu kandung. Dia komplain mereka, tapi kalau ibu punya pendirian itu ya nggak apa-apa ya. Oke, baik Bu. Penilaian Ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Menurut saya ibu itu adalah orang yang paling tulus memberikan kasih sayang kepada kita, dan kasih sayang seorang ibu itu nggak akan pernah ada habisnya. Nggak pernah ada habisnya. Nanti terbentur, pernah kan dia marah? Iya Pak, tapi semarah-marahnya seorang ibu pasti akan selalu memaafkan anaknya. Oh, bagus ya, pembelaannya cukup kuat. Baik, ini agak senior gurunya. Bu, apa penilaian Ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Seorang ibu kandung bagi saya orang yang paling the best, karena dia selalu ada untuk kita dan selalu mengarahkan, mendidik kita untuk yang terbaik untuk anaknya. Akor, berarti tulus benar Ibu menilai orang tuanya. Bu, apa penilaian Ibu tentang sosok seorang ibu kandung? Sosok seorang ibu kandung itu baik, bisa menerima baik buruk anaknya, dan tulus ikhlas. Tulus ikhlas ya. Kalau keikhlasan itu berarti Ibu tidak pernah diungkit-ungkit apa yang dia pernah berikan? Tidak pernah. Oh ya sudah, kalau begitu itu berarti Ibu itu benar-benar tidak ada celah bagi Ibu ya. Apa menurut Bapak penilaian Bapak tentang sosok seorang ibu kandung? Ibu kandung itu penuh perhatian dan memberi support, atau itu aja, kasih sayang. Enak aja ngomong di situ di sini karena ada orangnya ya. Menurut Bapak apa ini penilaian Bapak tentang sosok seorang ibu kandung? Sosok seorang ibu kandung orang yang telah berjasa dalam hidup aku, Pak. Orang baik, tegas, dan penuh kasih sayang. Tegas? Ya. Tegas dilengkapi dengan penuh kasih sayang. Ya. Berarti Bapak sering kena marah ya? Sering kena marah. Terus kasih sayangnya bagaimana menutupi dari ketegasan sudah marah tadi? Kasih sayangnya ya kasih sayang, Pak. Ya seorang ibu ya pasti memberikan kasih sayang kepada anaknya. Jadi sudah dibentak-bentak, dimarah-marah, nangis, terus dimandikan. Wah, akor. Pak, bagaimana Pak penilaian Bapak tentang sosok seorang ibu kandung? Ibu adalah salah satu wanita yang ucapannya dapat dipercaya, Pak. Dapat dipercaya? Iya. Menurut Bapak, jadi Bapak lebih percaya omongan ibu daripada orang yang Bapak cintai? Iya, Pak. Nah, itu ya. Dengan omongan ibu masih, Pak. Iya. Karena ibu tidak pernah bohong, Pak, pasti. Nah, takutnya nanti kalau Bapak terlalu mengidolakan ibu, nanti tidak ada saingan lagi sehingga Bapak tidak memilih wanita lain. Enggak, itu Pak. Ya, Pak, apa Pak penilaian Bapak tentang penilaian Bapak tentang sosok seorang ibu kandung? Ibu adalah yang melahirkan dan mendidik anak sampai dewasa. Setelah dewasa menikahkan anaknya. Setelah itu dia memberi kasih sayang pada anak-anaknya. Oh, itu ya. Kalau Bapak apa penilaiannya tentang sosok seorang ibu kandung? Sosok seorang ibu bagi saya adalah tempat belajar buat saya pertama kali. Kemudian orang yang selalu memberikan dukungan, support terhadap anaknya. Kasih sayang tidak terbatas. Saya banyak belajar kesabaran dan arti kehidupan. Oh iya, tepat sekali ya, lengkap. Nah, sekarang, ini kepala sekolah.
Ini kami mau nanya penilaian kepala sekolah, penilaian ibu tentang sosok seorang ibu kandung. Yang ada 3 Pak. Yang pertama, sosok ibu kandung itu melindungi. Yang kedua, selalu memberikan kasih sayang. Yang ketiga, selalu mendoakan anaknya baik lagi keadaan suka maupun duka. Sekarang itu cerminan daripada seorang ibu kandung yang ada di benak ibu ya. Iya. Sekarang pernah gak ibu melihat seorang ibu tiri, ibu sambung tapi melebihi dari ibu kandung? Pernah Pak. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana sikap penilaian ibu terhadap ibu sambung yang lebih daripada ibu kandung? Kasih sayangnya. Ya, dia mungkin tidak membeda-bedakan antara ini anak tiri ataupun ini bukan anak kandungnya. Tapi menurut ibu kira-kira dari 100 orang ibu tiri yang baik itu berapa orang kira-kira? Bingung Pak. Kalau Bingung itu ya? jawabnya ya bingung. Berarti ibu masih memposisikan ibu kandung lebih baik daripada ibu tiri gitu? Gak enak juga Bu ya dikejar ya Bu ya. Sebab ada sosok ibu tiri itu kadang-kadang melebihi daripada ibu kandung. Baik, terima kasih atas tanggapannya Guru SD Negeri 7 Air Kumbang. Kita doakan anak-anak kita sukses dalam penilaian akhir tahun. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis